saya memang sengaja ya menciptakan suasana kerja itu. Satu, saya harus pengen bersih gitu. Yang kedua, selalu harus ada musik. Ruangan ini khusus untuk pengerjaan yang 100% handmade. Kita sekarang mau bikin belt ya. Saya mau bikin demo proses satu bikin belt. Bahagiakan istri pertama dan keduamu bersama SignGuard. Oke Francis, balik lagi sama aku dan Kang Ikman di Buretos Leatherworks. Di episode sebelumnya kita udah jelasin tentang highlight produk-produk apa aja yang dijual di Buretos Leatherworks, dan juga kita udah ngadain workshop tour ya. Tadi kita udah ngeliat Kang Ikman sendiri bikin belt ya Kang? Belt. Ya, bikin belt secara langsung. Untuk di sesi kali ini kita bakal ngadain interview untuk yang penasaran ada apa sih di balik suksesnya Buretos Leatherworks ini. Gimana sih ceritanya bisa jadi kayak gini? Oke Kang Ikman, aku mau langsung nanya aja nih Kang. Iya, boleh. Pak, gampang nih. Sejarah Buretos nih kayak gimana sih? Gimana awal mulanya? Awal mulanya ya. Saya tuh awal mulanya dari hobi sebetulnya. Awal mulanya hobi akan pernak-pernik barang-barang dari kulit. Itu sekitar tahun 2000. Sekitar tahun 2000. Terus saya gabung nih sama salah satu kawan almarhum Tegep Boots untuk bisa gabung di bengkelnya dia. Saya ikut gabung dengan almarhum di produk sepatu boots. Nah, di situ saya banyak nanya sebetulnya, banyak dapat ilmu juga lah ya. Akhirnya setelah saya dapat ilmu, saya mohon pamit. Saya pengen nyoba sendiri tuh, bikin produk sepatu boots seperti apa. Berjalan sekitar 3 tahun, berhenti ternyata. Nggak kuat deh. Modalnya terlalu besar. Nah, akhirnya saya berhenti dari situ. Setelah lama berhenti, sekitar tahun 2010, saya mulai ingat lagi, saya sayang masih punya beberapa perlengkapan jahit gitu ya, kayak mesin kayak gitu. Di situ saya mulai berpikir, apa nih kira-kira produk yang bisa saya produk, terus bisa masuk ke semua hobi motor besar gitu. Karena saya memang lama hidup di lingkungan motor, saya pengen bisa menyuplai kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Bikers gear lah ya. Iya, bikers gear. Akhirnya saya jatuh ke saya harus bisa bikin tas motor, karena tas itu kan salah satu perlengkapan kebutuhan para riders ya. Dia mau naik motor di dalam kota, mau keluar kota apalagi. Dari situ saya mulai berusaha untuk belajar bikin tas motor tuh yang bener tuh kayak seperti apa sih. Berjalan masuk tahun 2011, saya mulai memproduksi tas-tas motor. Tapi di situ saya ketemu sama temen sahabat saya sendiri,
sahabat kecil sampai sekarang dia masih main. Dia bilang sama saya, nama produknya jangan itu dong, ganti katanya. Oh, awalnya apa nama produknya? Nama produknya awalnya namanya Galapagos. Galapagos, kura-kura ya? Iya betul, kura-kura gede. Hmm. Ya kura-kura kan begitu dia makannya sekali 3 minggu, sebulan makan dia bisa bertahan hidup, baru dapat makanan lagi. Filosofisnya seperti itu ya, teman saya itu menggambarkan. Jangan Galapagos dong, katanya, ganti pakai nama lain. Saya tanya apa dong namanya, bilang namanya yang paling pas untuk produk saya. Sebentar saya cariin. Lucu juga tuh awalnya. Dia gak minta apa-apa, dia cuma minta rokok sama saya. Minta rokok, kata. Buat apa? Udah, mana rokoknya? Saya kasih rokok. Dia pergi keluar, dia diam kayak orang semedi di pinggir jalan. Nggak beberapa lama kemudian dia masuk lagi ke ruangan, dia bilang ada. Saya kan penasaran nih ya, apa sih namanya? Saya bilang ada lah, bagus kan. Ya bagusnya kayak gimana? Kepo kan. Ada katanya. Iya namanya apa? Saya bilang sebutin dong. Dia sambil ketawa-ketawa. Buretos katanya. Saya bilang kok Buretos itu kayak nama makanan ya. Buretos. Burrito ya? Itu kan Kayak burrito ya. Saya tanya lagi, Buretos itu apa sih? Semua ketawa-ketawa ya, karena kita kan kebetulan tinggal di Bandung, orang Sunda asli, jadi selalu nggak pernah jauh dari bercanda kayak gitulah ya. Terus dia ngasih nama juga kayak bercanda begitu, tapi setelah saya dengerin ternyata dia ngasih Buretos tuh ternyata ada artinya. Saya bilang, Buretos itu apa artinya sih? Dia sambil ketawa-ketawa. Buretos, katanya. Buretos tuh Buraong Rea Artos, bahasa Sunda itu sebetulnya. Bahasa orang Sunda, Buretos. Itu naon kan orang berharap. Artinya apa tuh, Kang? Buraong Rea Artos. Buraong tuh nakal. Rea tuh banyak. Artos tuh ya uang, duit. Oh, nakal tapi banyak uang gitu ya? Nakal tapi banyak duit. Dia bilang, aduh alhamdulillah, saya bilang. Amin. Oke, makasih, saya bilang. Nanti saya bikinin logonya ya, katanya. Oke, saya bilang. Tapi yang saya rasakan ya, itu bener loh. Seminggu dari situ saya dapat order untuk bikin fest rompi. Satu klub. Jadi nama berpengaruh banget ya, Kang ya? Itu kurang lebih sekitar 40 pieces rompi ada. Seminggu dari setelah saya dikasih nama Buretos. Betul. Dari mulai situ saya mulai semakin semangat ya. Dapat untung, saya beliin perlengkapan, alat-alat. Karena saya lebih senang beli alat-alat penunjang pekerjaan ya. Senangnya begitu. Beli alat-alat, terus berjalan waktu. Ketemu lagi ada teman saya. Pernah ikutan pameran nggak, katanya. Saya pikir saya belum pernah ikutan pameran, terlalu mahal kalau untuk kondisi saat itu buat saya ikut pameran, karena biayanya terlalu banyak ya, terlalu gede. Besar. Karena kawan saya ini melihat potensi yang saya punya, mungkin dia melihat beberapa sampel tas yang dia lihat. Dia sampai mau mensupport saya untuk bisa ikut satu ajang pameran. Kang, udah nggak usah dipikirin. Akang mah tinggal sedain aja semua perlengkapan, terutama tas-tas yang mau dipamerin sama barang-barang yang lain. Saya kan semakin nggak percaya nih. Bener nih, saya bilang. Tapi ternyata memang bener. Akhirnya saya berangkatlah ikut pameran. Itu debut pameran saya yang pertama sekali ikut pameran tahun 2011 kalau nggak salah. Hari pertama orang cuma ngeliat produk saya. Hari kedua begitu juga sama, nggak ada yang produk saya kejual. Tapi begitu akhir udah menjelang mau tutup sore-sore nih, saya nggak nyangka ada mas-mas datang ke situ, cuma ngeliat-liat balik lagi. Habis begitu ada satu lagi orang kayak orang asing begitulah, bukan orang lokal. Orangnya penuh tato,
Dia datang masuk ke tempat saya, ke tenan saya, dia langsung turunin beberapa barang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wajar kalau saya bertanya ya karena dia tamu. Anehnya dia nggak menjawab loh. Tapi ini orang sakit atau apa ya? Tapi ya sudah jadi kewajiban saya lah melayani konsumen dengan baik. Ya kata apa lah. Udah begitu, barang saya yang udah dibawa ditinggalin keluar. Set, keluar tenan, nggak tahu mau kemana itu orang, saya juga nggak tahu. Ya udah, saya kumpulin aja dulu karena sudah mau tutup nih. Nggak lama kemudian dia balik lagi sama orang yang satu lagi yang pertama datang. Nah, baru dijelasin, Pak, yang punya tenan ini siapa? Saya bilang. Kenapa, ada apa? Ini maaf Pak, ini kawan saya dari Jepang, dia nggak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris katanya. Mau beli tas-tas Bapak? Oh ya boleh, silakan. Ngobrol lah saya di situ. Akhirnya ada satu kesepakatan bahwa dia pengen tahu tempat kerja saya di mana. Dia pengen tahu, pengen percaya bahwa tas itu buatan saya atau saya ngambil dari orang gitu. Akhirnya saya kasih alamat segala macem, saya kasih nomor telepon juga, komplit. Kita pulang, barat ke situ. Seperti hari-hari biasa kita bekerja. Seminggu kemudian tiba-tiba saya lagi kerja, ada telepon masuk. Hai Ikman, it's me. Tolong saya jemput, pick me up. Saya bilang, ini siapa? Saya bilang, ini Koh. Saya pikir Koh itu siapa ya? Saya bilang, ternyata konsumen tamu saya yang tempo hari di pameran datang. Dia ternyata datang ke Bandung. Dia minta dijemput, saya ada di atas. Di atas itu di mana? Saya bilang, saya nggak ngerti. Saya ini ada di City Trans Travel. Wah, benar saya bilang City Trans Travel. Akhirnya saya jemput ke atas, bener dia. Dia pengen membuktikan bahwa memang betul itu hasil karya produk saya. Nah, udahlah saya bawa ke sini. Begitu turun, begitu masuk, ruangan ini belum seperti ini dulu tuh. Saya masih kerja di ruang tamu. Masih kerja di ruang tamu yang begitu sempit. Ada mesin jahit, ada mesin yang lain. Ada teamwork saya yang membantuin saya cuma satu orang di situ. Setelah dia mulai nanya, dia mulai percaya. Lihat-lihat, oh ini ternyata produknya bener di sini. Saya pengen bikin satu tas ini, tas 1, 2, ada 3 tas, model tas. Terus lantas ada beberapa model jok, tapi bentuknya sama, hanya beberapa warna. Terus dia, yang saya kaget, dia minta kuantitinya yang begitu banyak. Untuk satu item tas, dia minta kuantitinya sekitar 250 piece. Tempo hari itu tahun sekitar 2011. Untuk satu item minta 250 piece. Lah saya kan nggak bisa nih. Handmade soalnya ya. Iya, nggak mungkin saya bilang. Saya bilang sama si kawan saya yang dari Jepang itu. Kau, saya bilang, saya nggak mungkin ngerjain ini sebanyak itu. Saya bilang, kerja saya hanya 4 tangan, hanya dikerjain sama 2 orang. Kamu bisanya berapa? Saya jawab aja, paling sekitar 50 pieces. Dia ketawa, ngetawain saya, ketawa banget. Katanya, saya ini mau bikin kamu kaya. Saya bilang, saya ini udah bawa duit nih katanya. Dia memang bawa duit di tas. Pakai koper gitu? Iya, udah kita. Saya bawa duit untuk bikin kamu kaya. Ya saya tahu, saya bilang, tapi saya nggak sanggup kalau untuk kerjain segitu banyaknya. Kita mau bisnis, ya saya tahu, saya bilang, kita mau bisnis, tapi saya tidak sanggup untuk ngerjain sebanyak itu dengan tangan saya yang hanya 2 dan dibantu kawan saya. Jadi kamu sanggup,nya berapa pieces? Mungkin saya hanya 50 pieces dalam jangka waktu 3 bulan. Dia ketawain saya. Tambah tuh pegawai katanya. Nggak bisa. Kalau nama pegawai saya jadi pabrikan dong. Saya bukan kualitas butik, saya bilang. Kayak begini tuh harus quality controlnya harus benar, saya bilang. Setelah lama bergening, ngobrol, akhirnya kita setuju dengan quantity 50 piece untuk satu item. Berjalanlah. Dari situ mulai Buretos Leatherwork mau membuka diri untuk keluar. Saya sudah mulai memberanikan diri, produk saya berani untuk bisa keluar. Berjalan sekitar 2 tahun lah ya dengan Koh. Karena ada satu permasalahan administrasi yang
mereka bermasalah dengan di Indonesianya ya, bukan dengan saya, dengan produk saya nggak ada masalah, tapi dengan employee-nya mereka yang ada di Indonesia. Akhirnya kita putus hubungan, tapi Burritos Leatherworks masih terus berjalan sampai dengan sekarang. kan kalau nggak salah anggota dari Brotherhood ya, Brotherhood MC. Kebetulan saya di Bikers Brotherhood MC Indonesia. Nah itu seberapa berpengaruh sih Kang, komunitas bikers itu kan sekarang Akang produksinya Bikers Jet ya. Nah itu seberapa berpengaruh sih ke bisnis Akang, ke baik ke gimana sampai berkembangnya, atau gimana promosinya gitu. Saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia, di mana disitulah tempat saya bermain, dan disitu pula saya memanfaatkan link-link saya dengan yang lain, berhubungan baik dengan yang lain. Link-link saya bina dengan baik. Akhirnya ya seperti ini saya sekarang. Jadi memang berhubungan baik itu harus dengan siapapun ya, tidak hanya dengan satu komunitas. Berbuat baiklah dengan yang lainnya lah, karena saya rasa rezeki itu datangnya dari orang lain juga ya. Kalau kitanya baik ya hasilnya baik. Jadi bisa dibilang kalau komunitas motor itu memang ada pengaruh baiknya ya ke anggota-anggota. Sisi positifnya sangat banyak. Sisi positifnya sangat banyak. Jadi nggak kayak stereotip pandangan orang gitu ya. Nah, betul. Ternyata banyak banget sisi positifnya. Salah satunya tuh ini, dimana Kang Iqman sukses membangun bisnis. Awalnya idenya dari situ juga Kang? Atau karena Iya, emang betul. cinta hobi gitu kan? Awalnya dari hobi dulu. Hobi dulu. Karena saya kebetulan salah satu members, terus punya hobi di motor. Bermain kayak begini kan kita harus Engage di dalam situ. betul, ya? harus ngerti bener. Jadi orang, Pak saya punya motor ini, pengen Pak bikin tas kayak begini, kira-kira cocok nggak? Kita juga harus ngasih masukan bersama mereka. Kalau kitanya nggak tahu motor apa, kitanya bukan user, agak repot juga ya. Iya, karena kita nggak ngerti sama produknya juga ya. Betul. Pak, tadi ada belt ya yang tulisannya Hells Angels. Ya. Nah, itu beltnya gimana tuh Kang? Itu cuman buat produk display doang atau official atau kayak gimana tuh Kang? Itu produk yang mereka order lewat hubungan baik saya dengan klub lokal di Indonesia. Jadi ada klub afiliasinya Hells Angels di Indonesia, namanya 8 Demon MC. Saya berhubungan baik dengan mereka. Saya dapat order dari mereka. Jadi untuk belt club seperti itu kita tidak bisa langsung si personal langsung ke saya order, tapi harus melalui dulu klub lokal yang mengelola, bahwa memang keberadaan saya itu betul. Saya tidak menjual membuat belt itu ke umum ke yang lain gitu. Saya khusus bikin belt MC itu khusus untuk satu klub ini, satu klub Hells Angels. Official vendor gitu posisinya artinya. Betul official vendor. Dan saya kebetulan karena selama ini hubungan saya baik dengan mereka dan produk-produk saya pun bisa diterima di mereka, akhirnya saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi vendornya resmi Hells Angels, yang notabene-nya memang susah ya, orang bisa tidak setiap pengrajin crafter bisa menjadi vendor mereka. Tapi alhamdulillah berkat hubungan baik dan tentunya kualitas produk yang bagus, mereka bisa mau terima Burritos Leatherworks sebagai vendor mereka. Dan itu saya menandatangani surat Perjanjian gitu ya. perjanjian, betul. Keren banget Kang. Alhamdulillah. Artinya Burritos tuh tarafnya udah internasional dong Kang ya? Insya Allah pengennya seperti itu. Gila, keren banget Kang. Oh ya, Akang ini kan Akang sendiri bikers ya artinya. Akang punya motor dong ya Kang? Ada. Nah, Kang, motor Akang tuh kalau tadi kan Akang bilang kalau misalnya kulit harus sering dirawat. Tuh. Nah, kalau motor Akang juga sering dirawat nggak Kang? Harus itu. Harus. Biar awet. Iya. Gini Kang, jadi kita tuh punya produk nih Kang.
produk perawatan Oke. motor. Shine Guard namanya. Shine Guard. Akang pernah denger gak? Belum nih. Belum. Pengen tahu nih, coba. Nah, jadi Shine Guard ini tuh produk lokal, Kang. Hmm. Produk anak bangsa juga, dan dia tuh harganya tuh terjangkau loh, Kang. Tapi walaupun terjangkau, dia produk premium yang kualitasnya itu udah terjamin ya. Jadi Bro and Sis di rumah bisa pakai produk ini untuk merawat kendaraan bermotor dari Bro and Sis di rumah. Di sini tuh ada 4 jenisnya nih, Kang. Yang pertama tuh ada ini nih, engine degreaser. Ini tuh Nah, buat bersihin mesin ya. yes, benar, bersihin mesin. Terus ada tar remover. Remover ya dari noda ya. Iya, kalau Bersihin misalnya noda. ada Oh, ini noda aspal, tar remover. Iya, khusus Betul. buat noda aspal. Terus ada water spot remover. Kalau semprotan kehujanan, air. iya, suka berjamur, itu Betul. bisa dibersihin pakai ini. Dan ini yang keren banget nih, Crystal Shine Paint Protection. Ini buat bikin biar kinclong. kinclong. Yap, bener banget. Kamu udah hafal ya? Udah sering merawat ya, Kang? Nggak harus. Harus. Nah, bisa banget nih pakai produk ini. Nah, kebetulan nih dari Shine Guard sendiri kita juga ada hadiah, Kang. Oh, Ini ya? Kang, hadiah produknya. Buat saya nih. Iya, buat Akang. Alhamdulillah. Punten Kang, megangnya kayak Alhamdulillah. gini, Kang. Ya, op. Iya. Jadi Akang bisa ngerawat kendaraan Akang dari oke. sekarang. Motor Akang apa, Kang? Harley ada, Royal Enfield ada. Wow, mantap. Boleh Kang, bisa dirawat pakai ini. Pasti dijamin Kang. Produknya keren kok. Terima kasih. Terima kasih ya, Hai Bro MC. Makasih Shine Guard udah sponsorin kita. Juga Shine Guard. Terima kasih. Oke. Kalau Shine Guard sudah ngasih ini, saya juga mau ngasih sesuatu nih untuk audiensnya Hai Bro MC. Oh iya Kang, apa Kang? Ini namanya key fob atau key holder. Key holder ya? Nah, ini saya kasih buat audiensnya Hai Bro MC. Tapi saya mau ngasih pertanyaan nih, ya. Kayak gini nih, Bro and Sis. Nah, kalau Bro and Sis pengen ngedapetin key holder ya bener ya? Betul. Key holder dari Buretos ini, Kang Ikman mau ngasih pertanyaan nih, yang bisa jawab bakal berkesempatan untuk mendapatkan 2 key holder ini untuk 2 orang penonton yang beruntung ya Kang ya? Betul. Oke, boleh Kang, pertanyaannya apa nih Kang? Coba. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya dari apa yang tadi saya utarakan aja. Oke. Buretos artinya apa? Itu aja. Oke. Untuk Bro and Sis yang udah tahu jawabannya dan pengen banget ngedapetin key holder ini, boleh langsung aja. Yang pertama, jangan lupa subscribe ya channel YouTube Hey Bro MC. Terus yang kedua, follow IG kita di @HeyBroMC. Dan yang ketiga, jawaban dari pertanyaan tadi tolong ditulis aja di komen di postingan giveaway yang akan ada di IG Hey Bro MC. Dan jangan lupa juga tag 5 orang teman-teman kamu ya. Pengumumannya tuh bakal kita kasih 2 minggu lagi ya Kang? Oke. 2 minggu lagi kita bakal umumin siapa 2 pemenang yang bakal dapet key holder keren banget ini dari Buretos Leatherworks. Makasih banget ya Kang. Sama-sama. Gift-nya. Terima Waduh, kasih. keren banget nih. Kalau misalnya pengen order produknya, pengen lihat-lihat atau sekedar pengen berkunjung atau nanya-nanya ke Kang Ikman, boleh lah ya? Boleh, silakan. Oke, boleh langsung aja follow IG-nya di Buretos Leatherwork. @buretosleatherworks, ada di bawah ini nanti. Terus boleh juga langsung berkunjung ke workshopnya di Jalan Pati Ukur. di Pati Ukur ya? Ya. Jalan di Pati Ukur, lengkapnya itu Jalan Kubang Selatan 4, nomor 101, Lebak Gede, Bandung. Boleh di-searching aja di Google, itu langsung ada kok, Bro and Sis. Oke nih Kang, sebelum ditutup nih, kira-kira Kang Ikman ada tips and trick nggak untuk sesama pengusaha kreatif yang bikin-bikin bikers gear? Tip and triknya ya, teruslah berkarya, jangan pernah putus asa untuk berkarya, karena kalau kita selalu berkarya, otomatis aura kita tuh selalu akan keluar ya, dan ide-ide itu selalu ada. Jangan pernah putus asa, dan jangan pernah jadi plagiator aja deh. Oke, yaudah Kang Ivan, makasih banget, makasih giveaway-nya, makasih Sama-sama. banyak waktunya, makasih banget udah bersedia kita interview. Semoga sukses terus ya Kang, Buretos Amin, Leatherworks. amin. Oke Bro and Sis, sekian aja untuk episode kali ini. Aku dan Kang Ikman pamit dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you di episode Hey Bro News selanjutnya.